Tuhan mau kita memakai firman Tuhan untuk mengusir ketakutan, untuk menyingkirkan keraguan, untuk mengusir dusta si jahat. Satu kata saja, yaitu firman Tuhan. Puji Tuhan, bergabung kembali di Morning with the Word di YouTube channel saya, Mario Marcelo. Dan pagi hari ini saya mengajak kita andalkan firman Tuhan, kita ambil firman Tuhan, kita bersandar pada firman Tuhan. Dan saya percaya waktu kita bersandar, waktu kita mengandalkan firman Tuhan, kita orang-orang yang diberkati Tuhan. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang bisa diandalkan. Tuhan kita adalah Tuhan yang senang ketika kita bersandar kepadanya. Dia akan buat firman itu jadi nyata di hidup kita. Kita akan mengalaminya karena firman Tuhan ada kuasa. Beberapa orang hari-hari ini, beberapa orang di sekitar saya sering memperhatikan, memiliki kebiasaan ketika menemukan kesulitan, dia segera tanya AI. Lalu kemudian AI kasih jawaban. Ini loh jawabannya, ini loh jawabannya, ini loh jawabannya. Untuk kesehatanmu, untuk keuanganmu, untuk masalah rumah tanggamu. Jawaban yang mungkin ada beberapa yang baik, tapi mungkin ada tulisan-tulisan yang malah buat kita jadi takut, buat kita jadi yakin memang hal buruk akan terjadi. Yakin memang ya mau gak mau ya ada hal yang ada resiko besar, ada kerugian yang saya alami, yang mungkin membuat kita jadi khawatir, buat kita jadi cemas. Tapi Tuhan mau setiap kali kita kesulitan, setiap kali kita mengalami tantangan, kita kebingungan, kita segera cari Tuhan. Kitab Matius 4 ayat 4 bilang begini, tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Yesus berkata, ada tertulis manusia makan bukan dari roti saja, tetapi dari kue tiaw, mie goreng, bubur. Oh no, nggak bercanda. Tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Kita berpikir tenaga, kekuatan ya dari roti. Kalau kita nggak makan, kita lemes. Tapi firman Tuhan bilang, kekuatan bisa dari perkataan dan firman Tuhan. Wow. Perkataan Tuhan memiliki kekuatan dan kuasa buat setiap kita. Dan waktu Yesus bilang ini, Yesus dalam pencobaan di padang gurun, ada tertulis. Yesus mengajar bukan pakai kekuatan kita menghadapi dustanya si jahat, tapi pakai perkataan Tuhan. Peperangan rohani dimulai dari pikiran. Tiap hari iblis ingin bicara, musuh ingin bicara di pikiran kita, di hati kita. Ia ingin memasukkan ketakutan di dalam hati kita. Ia ingin kekhawatiran menguasai pikiran kita. Ia ingin keraguan itu menyerang keyakinan kita akan janji Tuhan. Tetapi Yesus mau kita melawannya bukan dengan kekuatan fisik kita, tapi Yesus mau kita melawannya dengan firman Tuhan. Matius 8 ayat 16 dikatakan seperti ini, dengan satu kata saja ia mengusir roh-roh itu dan menyembuhkan semua orang yang sakit, yang menderita sakit. Dengan satu kata saja Yesus mengusir roh jahat. Dengan satu kata saja Yesus menyembuhkan orang yang menderita sakit. Tuhan mau kita memakai firman Tuhan untuk mengusir ketakutan, untuk menyingkirkan keraguan, untuk mengusir dusta si jahat. Satu kata saja, yaitu firman Tuhan. Ketika iblis berkata, sakitmu gak bisa sembuh, keadaan buruk akan datang di hidupmu, kau bisa pakai firman Tuhan. 1 Petrus 2 ayat 24. Ada tertulis, iblis kau harus baca, ada tertulis, oleh bilur-bilur Yesus aku sembuh. Tidak ada penyakit yang tidak ditanggung di kayu salib. Tidak ada satu nama penyakit yang terlewat di kayu salib. Semua sudah ditanggung di kayu salib dan oleh bilurnya aku sudah sembuh.
Ketika iblis berkata kamu gak akan bisa bayar tagihan-tagihanmu, kau ambil ayat firman Tuhan, Filipi 4 ayat 19. Allahku mau. Beberapa hari lalu kita bahas, Tuhan mau, Tuhan berkehendak. Allahku akan memenuhi segala keperluan, termasuk untuk bayar cicilan. Allahku akan memenuhi keperluan untuk bayar cicilan menurut kekayaan, kelimpahan di dalam Yesus Tuhan. Ketika iblis coba melemparkan perkataan, tidak ada orang yang menganggapmu berharga, kamu gak berharga. Kamu harus ingatkan iblis, ingat, Tuhan berkata, aku dibentuk di kandungan ibuku oleh Tuhan. Tuhan menenun aku. Mazmur 139. Dan siapa yang dibentuk oleh tangan Tuhan, yang ditenun oleh tangan Tuhan, itu pasti berharga. Aku berharga di mata Tuhan. Kunci untuk hidup dalam kuasa adalah firman Tuhan. Pakai firman Tuhan, pakai perkataan Tuhan. Bilang ada tertulis. Ibrani 4 ayat 12. Sebab firman Allah hidup dan kuat, lebih tajam dari pedang bermata dua manapun. Firman Allah hidup dan kuat. Saya suka Amplified Bible menulis seperti ini. But the word of God is living and active. Living, hidup, dan aktif. Living and active. Karena di sini ada kata pedang bermata dua. Lidah kita seperti pedang. Maka saya menerima pemahaman, pengertian pedang bermata dua itu diucapkan dua kali. Firman Tuhan itu hidup ketika diucapkan oleh Tuhan. Tapi aktif di hidup kita ketika kita yang mengucapkannya. Yesus itu Tuhan. Tapi waktu kita mengucapkannya, Yesus Tuhan itu aktif menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita. Kitab Roma bilang, barang siapa percaya di dalam hati, ia dibenarkan. Barang siapa percaya dan mengucapkan, berkata, maka ia diselamatkan. Keselamatan jadi aktif ketika kita memperkatakannya. Percaya dalam hati itu dibenarkan. Tapi mengaku dengan mulut, ayatnya bilang mengaku dengan mulut, aktif. Tuhan jadi Juru Selamat kita, Tuhan menyelamatkan kita. Biarlah di Alkitab setiap perkataan firman kita aktifkan di hidup kita. Alkitab berkata, kitab Korintus berkata, Yesus Kristus adalah ya dan amin untuk semua janji Tuhan. Jadi melalui kematian Yesus, semua janji Tuhan milik kita. Karenanya aktifkan itu. Ada tertulis, perkatakan, aktifkan itu. Kemarin kita bahas bahwa kita imamat yang rajani. Imam itu mengucap berkat melalui perkataannya bagi umat. Dan raja memberi perintah melalui perkataannya. Memerintahlah dalam hidup. Perkatakanlah, ada tertulis. Perkatakan, ada tertulis. Ada tertulis. Ada tertulis. Kalau dunia bilang ada tertulis, AI berkata seperti ini. Kita tampilkan ada tertulis. Firman Tuhan berkata seperti ini. Dunia bilang ada tertulis. Berita ada tertulis, ada tertulis. Keadaan akan sulit, keadaan akan susah. Dan kita semua mau tidak mau juga mengalami hal yang sulit. Ada tertulis di dalam Alkitabku. Amsal 4 ayat 18. Jalan orang benar tambah terang sampai rembang tengah hari. Aku akan lihat kebahagiaan, aku akan lihat sukacita, aku akan lihat berkat dan kebaikan Tuhan. Itu yang Tuhan tulis. Jalan orang benar tambah terang, tambah bersinar, sampai terang benderang. Yang bersinar apanya? Semuanya, semua aspek sukacita. Hatinya bersinar, bahagia, sukacita. Pikirannya damai sejahtera. Keuangannya ditolong, kesehatannya ditolong Tuhan. Saya percaya Tuhan mau kita baca Alkitab. Saya percaya Tuhan mau kita lawan dusta iblis dengan berkata, ada tertulis. Satu firman Tuhan memberi kepada kita kemenangan. Mulai deklarasikan imanmu lewat apa yang kau baca. Ada tertulis, ada tertulis. Ada tertulis Tuhan, pelihara aku hari ini. Lebih daripada burung-burung pipit di udara dipelihara. Mereka tidak menabur, tidak menuai. Tapi aku lebih berharga dari mereka. Bapakku akan memelihara aku. Hari ini ada jalan yang Tuhan buka. Aku dipelihara. Itu yang ditulis. Ada tertulis. Manusia makan bukan dari roti saja, tapi dari firman Tuhan.
Dan setiap firman Tuhan tidak berlalu. Satu persatu yang kita perkatakan akan digenapi di hidup kita. Apa yang kita baca digenapi di hidup kita. Haleluya. Puji Tuhan. Bersukacitalah. Tuhan Yesus baik. Bersukacitalah. Bapa Sorgawi ada di pihakmu. Bersukacitalah. Apapun keadaan dunia, apapun tantangan dunia, kamu anak Tuhan. Kamu anak Raja segala raja. Kamu punya janji Tuhan. Kamu bisa perkatakan dan mengaktifkan janji Tuhan itu buat kamu, keluargamu, seisi rumahmu, kantormu, anak-anakmu, semua aspek hidupmu. Naikkan syukur, dia baik, dia luar biasa. Mari kita doa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu, perkataan-Mu yang selalu menguatkan, selalu menyemangati kami lagi, memberkati kami lagi. Kami bersyukur, kami beriman lagi pagi ini. Kami berani melangkah lagi, hadapi tantangan, hadapi masalah. Kami percaya ada keberuntungan, ada berkat, ada kasih sayang Tuhan di hidup kami. Di dalam nama Yesus, berkati setiap pribadi yang menyaksikan Morning with God. Lawat jamah, sembuhkan, pulihkan ekonomi mereka, berkati keluarga mereka. Dalam nama Yesus kami doa, haleluya. Amin. Puji Tuhan, ada tertulis, amin. Perjalananku berhasil dan beruntung. Orang boleh bilang hari-hari ini bisnis susah, tapi aku lihat di Alkitab ada tertulis jalan bisnisku beruntung, berhasil. Jika itu komentarmu, jika itu responmu maksud saya, tulis di kolom komentar, biar yang lain yang juga menyaksikan baca komentarmu juga ikut diberkati. Dan jangan lupa bagikan link Morning with the Word di pagi hari ini kepada teman, sahabat, keluargamu. Tulis di media sosialmu, tulis di status WhatsAppmu. Tuhan Yesus berkati dan see you.